Selamat datang di penjelasan konsep diri. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu konsep diri, bagaimana pengembangannya, dan kenapa kalian bisa percaya bahwa diri kalian yang sekarang betul-betul diri kalian. Konsep diri merupakan sebuah pandangan individu terhadap dirinya sendiri, baik berupa dimensi fisik, kepribadian, sikap, perilaku, atau semacamnya. Hal yang membuat kalian yakin bahwa diri kalian yang sekarang merupakan betul-betul diri kalian dan akan tetap menjadi diri kalian di masa yang akan mendatang, menurut saya ada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah, yang pertama, pemikiran. Kalian terus berpikir bahwa kalian adalah kalian. Yang kedua, yakin. Kalian betul-betul menanamkan bahwa saya adalah saya dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Yang ketiga, pendapat. Banyaknya pendapat dari orang lain, dari lingkungan, keluarga, guru, teman, atau semacamnya, atau bahkan pendapat sendiri. Kalian menganggap bahwa diri kalian yang sekarang betul-betul diri kalian yang sekarang. Dan guru, keluarga, teman bilang begitu, dan kalian membenarkan. Itulah yang membuat kalian yakin bahwa diri kalian adalah diri kalian. Menurut saya, hal itu belum tentu benar. Karena apa? Kalian terus berkembang. Konsep diri kalian terus dibentuk. Dan menurut salah satu ahli psikologi, konsep diri mempunyai beberapa komponen. Komponen yang pertama, self-ideal. Bagaimana kalian? Mau jadi apa kalian? Mau seperti apa kalian? Gimana sih maksudnya? Contohnya gini. Ketika saya melihat anak kecil yang menonton film Power Rangers atau apapun yang dia suka, akan ada waktunya ia ingin menjadi Power Rangers tersebut. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena menurut dia, Power Rangers, tokoh yang terdapat pada film yang ia suka, merupakan bentuk paling ideal, bentuk paling sempurna dari makhluk hidup yang telah berkembang. Dan dia ingin jadi seperti itu. Contoh lain, ketika saya melihat orang yang sukses, bijaksana, dan mampu peduli dengan orang lain, saya ingin menjadi seperti itu. Karena itu bentuk ideal, bentuk sempurna yang saya inginkan. Setiap orang mempunyai bentuk ideal yang berbeda-beda. Tergantung kalian mau jadi seperti apa. Yang kedua, self-image. Bagaimana kalian memandang diri kalian? Jika saya berkaca, saya mampu melihat bagaimana bentuk mata saya, hidung saya, kuping saya, apa saja yang kurang. Dan jika saya melakukannya terus-menerus, saya mampu menerima keadaan tersebut, mampu memaklumi kesalahan tersebut. Ketika kalian sudah mampu berkaca terhadap diri kalian sendiri, maka kalian mampu menerima segala kekurangan yang terdapat pada diri kalian, atau bahkan kesalahan tersebut, dan kalian mampu menganggapnya sebagai sebuah hal yang maklum. Ketika kalian sudah mampu menganggapnya sebagai sebuah hal yang maklum, maka kalian tidak akan jatuh ke lubang yang lebih dalam. Dan kalian akan menganggap itu sebagai sebuah proses. Yang ketiga, self-esteem atau harga diri. Harga diri merupakan konsep diri yang paling penting menurut saya. Karena dengan adanya harga diri, kalian jadi bisa mempunyai sikap malu. Dan kalian jadi bisa mempunyai sikap yakin bahwa kalian mampu melakukan sesuatu. Contoh, ketika saya melakukan
sebuah hal yang belum pernah saya coba dan saya gagal, maka saya akan malu. Karena saya punya harga diri, saya akan terus mencoba sampai itu bisa, meskipun itu terpaksa. Karena saya malu jika saya tidak bisa. Itulah pentingnya harga diri dalam membentuk konsep diri. Selanjutnya, bagaimana sih konsep diri itu dapat terbentuk? Saya mengumpamakannya dengan dua buah pohon. Pohon yang pertama, pohon yang subur dengan daun yang lebat dan buah yang banyak. Pohon yang kedua, pohon yang layu atau bahkan nyaris mati dengan tanpa daun dan tanpa buah. Kita bahas pohon yang pertama. Pohon yang pertama dengan banyaknya buah dan daun yang lebat, pastinya ia mendapatkan sinar matahari yang cukup, penyiraman yang rutin, serta tanah yang cocok dan baik. Hal tersebutlah yang membuat dia jadi mampu menjadi tanaman yang memiliki buah yang banyak, daun yang lebat, batang yang bagus, dan hal tersebutlah yang disebut dengan support system atau sistem yang mendukung. Dengan adanya lingkungan tersebut, pohon tersebut jadi mampu hidup dan terus berkembang lebih baik. Hal ini bisa disamakan dengan manusia. Ketika saya atau kalian berada pada lingkungan yang mendukung, maka kalian akan memiliki persepsi yang positif terhadap apapun itu. Contoh, ketika saya mendapatkan nilai 0, saya memberitahu orang tua saya, dan orang tua saya tidak mencemooh saya, tapi malah bilang, "Gak apa-apa, ini proses, besok pasti bisa." Maka saya akan lebih yakin nantinya. Kedepannya saya akan memandang sebuah hal dengan positif. Kita lihat contoh lainnya atau contoh sebaliknya. Pohon yang mati. Pohon yang mati tentu saja tidak mendapatkan matahari yang cukup atau penyiraman yang rutin atau bahkan tanahnya tidak cocok. Hal tersebutlah yang membuat pohon tersebut menjadi mati. Kita lihat dari sudut pandang manusia. Contoh, ketika saya mendapatkan nilai 0 dan orang tua saya bilang bahwa saya bodoh, teman saya bilang bahwa saya goblok, dan orang tua saya membenarkan hal tersebut. Guru saya ikut membenarkan hal tersebut. Teman-teman saya terus mengolok hal tersebut. Maka kedepannya saya akan yakin bahwa saya memang seperti itu. Saya memang benar-benar bodoh. Orang yang berada pada lingkungan seperti itu, maka akan berada pada sisi yang dimana konsep dirinya kedepannya akan memandang sesuatu dengan negatif. Maka dari itu, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, jadilah lingkungan seseorang yang mendukung orang lain. Jangan pernah menjatuhkan orang lain. Yang selanjutnya, bagaimana sih tahap-tahap mengembangkan konsep diri menjadi lebih baik? Terlalu banyak tahap, tapi bisa saya rangkum dalam 5 tahap yang menurut saya sangat penting. Yang pertama, sebisa mungkin menempatkan diri di lingkungan yang memberikan masukan positif. Bertemanlah dengan orang baik. Bertemanlah dengan orang yang mampu memberikan masukan. Dekatlah dengan guru dan terus minta pendapat dari guru tersebut. Yang kedua, sebisa mungkin terus berterus terang kepada orang lain. Dengan kita terus berterus terang kepada orang lain, maka orang lain dapat memberikan masukan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan jika kita berbohong, tentu saja masukannya tidak akan sesuai. Yang ketiga, sebisa mungkin untuk mencari contoh yang baik. Telah dijelaskan di komponen konsep diri. Self-ideal. Jadilah apa yang kamu inginkan. Contohlah orang-orang baik supaya kita dapat terpacu menjadi seperti dia dengan perilakunya yang baik. Yang keempat, sebisa mungkin terus sharing dengan teman atau guru yang dipercaya. Karena dengan sharing kepada guru dan teman yang dipercaya,
kita jadi mampu tahu bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan yang baru dengan pembelajaran yang baru. Yang kelima menurut saya adalah hal yang paling penting. Sebisa mungkin untuk terus dekat dengan keluarga. Karena bagaimanapun dekatnya kamu dengan guru, teman kamu, tidak ada yang lebih bisa mengerti selain keluarga. Tidak ada yang bisa lebih mengetahui sikap kamu yang sebenarnya selain keluarga. Keluarga yang tahu cara menyikapimu. Keluarga yang tahu bagaimana emosional kamu. Maka dari itu, teruslah dekat dengan keluarga supaya keluarga mampu memberikan masukan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan jika semua tahap telah kamu lalui, ada satu hal penting yang menurut saya harus kamu perhatikan. Jangan pernah menganggap diri sendiri lebih baik atau selalu benar. Karena hal tersebutlah yang bisa membuat kamu jadi tinggi hati, besar kepala. Jadilah orang yang tetap haus akan pengetahuan supaya kamu bisa menemukan konsep diri yang paling baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan konsep diri kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.